Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan ibu-ibu sekalian kajian kita hadis yang ke-56 ya sekarang. Hadis Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? 7 perkara yang membinasakan. Maka beliau bersabda, yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan haknya. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang baik-baik, yang salihat, yang mukminat, ya, dengan zina. Di sini ibu-ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ada 7 perkara yang membinasakan. Membinasakan dia, ya, di dunia dan akhirat. Membinasakan agama dia dan keimanannya. Maka tentunya ibu-ibu, kewajiban kita adalah untuk menjauhi 7 perkara ini. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, asyirku billah. Syirik. Apa itu syirik, ibu-ibu? Syirik artinya secara bahasa, ya, ittikhadul andad, mengambil tandingan.
Sedangkan secara istilah syirik kepada Allah artinya taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan dalam apa? Dalam macam-macam ibadah. Contoh, ya, macam-macam ibadah apa aja, Bu? Doa. Orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia sama saja menyamakan ya makhluk ini dengan Allah. Kenapa? Karena doa itu hanya untuk Allah. Yang bisa mengijabah doa hanya Allah. Maka orang yang berdoa kepada mayat misalnya, berarti dia sudah menyamakan mayat dengan Allah. Ya. Mayat bisa mengijabah doa tidak? Ya nggak bisa. Boro-boro mayat bisa mengijabah doa. Justru mayat sangat butuh doa orang yang hidup. Maka orang yang berdoa kepada mayat, berdoa kepada ya patung dan yang lainnya, berarti dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Dia samakan cintanya kepada sesuatu seperti ya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah kayak gimana, Bu? Mencintai Allah itu kan disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Ya. Itu namanya mencintai Allah. Ketika kita mencintai sesuatu disertai dengan pengagungan dan ketundukan, berarti kita sudah mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah. Berarti kita sudah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh lihat. Ya. Contoh ibadah lagi apa, Bu? Takut. Orang yang takut kepada sesuatu seperti takut kepada Allah, ya, berarti dia sudah berbuat syirik dengan syirik yang besar. Bagaimana kita takut kepada Allah? Kita takut akan azabnya. Kita takut karena Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan mudarat, ya, bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, jangan sampai takutnya kita kepada sesuatu seperti takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal contohnya, Bu. Ya. Tawakal itu ibadah dan tawakal itu hanya kepada Allah. Yang hakikatnya menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah dan menyerahkan hidupnya kepada selain Allah, berarti dia sudah tawakal kepada selain Allah. Berarti dia sudah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya syirik, ibu-ibu sekalian. Sebagian ulama mendefinisikan syirik itu apa? Sarful ibadati li ghairillah. Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Ketika kita palingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Ya. Nah, ini ibu-ibu. Dan syirik, dosa yang paling besar. Siapa yang mati di atas syirik, haram masuk neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga.
Maka wajib Bu, setiap kita pertama wajib belajar tentang apa itu syirik dan warna-warni syirik. Wajib belajar. Yang kedua Bu, jangan pernah kita merasa aman dari syirik. Orang yang tahu tentang bagaimana bahayanya syirik, seharusnya dia selalu khawatir jangan sampai dia terkena penyakit syirik itu. Nabi Ibrahim saja berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukanmu dalam keadaan aku tahu, ya Allah. Dan aku mohon ampun kepadamu dalam keadaan aku tidak tahu. Rasulullah. Karena syirik ini bahaya banget Pak buat kehidupan. Syirik ini sumber berbagai macam maksiat. Selama masih ada syirik di suatu tempat, pasti akan terus ada maksiat. Karena sumbernya maksiat itu dari syirik. Makanya para nabi yang mereka pertama kali dakwahkan apa? Agar mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Itu dulu. Ya. Karena itu kepalanya, tauhid itu kepalanya kebaikan, syirik itu kepalanya keburukan. Ya. Nah ini Ibu sekalian. Ini yang pertama yang membinasakan. Apa itu? Asyirku billah. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Tetap ya, jangan sampai kita merasa aman juga dari syirik kecil. Syirik kecil kayak apa? Riya. Karena riya itu Bu, walaupun syirik kecil, tapi kata para ulama, dosanya lebih berat daripada zina, lebih berat daripada makan riba, lebih berat daripada membunuh. Ya, riya itu syirik, walaupun kecil, tapi lebih berat daripada dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua Ibu-ibu, sihir. Apa itu sihir? Ibu-ibu sekalian. Sihir Ibu-ibu secara bahasa artinya malatufa, sesuatu yang tersembunyi dan tak terlihat. Itu namanya apa? Sihir secara bahasa. Abu Bakar Ar-Razi mendefinisikan sihir kullu amrin khafiyyin sababuhu, yaitu setiap perkara yang tersembunyi sebabnya, nggak ketahuan. Ya. Ibnu Qudamah berkata, sihir adalah azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan. Sihir adalah mantra-mantra, demikian pula buhul-buhul, ya, dan isim-isim yang digunakan untuk menyihir orang, dan itu berpengaruh kepada hati dan badan. Bisa orang bisa bikin sakit, atau bahkan membunuh, atau memisahkan suami istri yang tadinya saling mencintai. Ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah Ibu-ibu berkeyakinan bahwa sihir itu ada hakikat. Yang menolak adanya sihir ya hanyalah Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah meyakini sihir ada. Ini ditunjukkan banyak ya dalil dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya surat Al-Falaq, Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari keburukan wanita-wanita yang suka meniup-niup buhul. Ya. Di antaranya juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Bu, tentang ya Nabi Sulaiman
Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Nabi Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, kata Allah, tapi setanlah yang kafir. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Allah mengatakan, yang mengajarkan sihir kepada manusia itu siapa? Setan. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, para ulama semua bersepakat bahwa sihir itu dosa besar. Bagaimana dengan orang yang penyihir? Ya. Apakah penyihir ini kafir, murtad atau tidak? Banyak ulama mengatakan penyihir murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah mengatakan apa? "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Lalu Allah mengatakan, ya, tentang Harut Marut, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Dua malaikat itu bernama Harut dan Marut. "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai dia mengatakan dulu kepada orang yang ingin belajar itu, "Kami ini ujian buat kamu, kamu jangan kafir." Lihat. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, ibu-ibu, bahwa orang yang belajar sihir dan penyihir itu kafir. Ya, berdasarkan ayat ini. Bahkan para sahabat, ya seperti Aisyah dan yang lainnya, mengatakan hukuman para penyihir itu apa? Dibunuh. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Dan sihir itu ibu-ibu bermacam-macam, Bu. Ada sihir ya perbintangan. Ini biasanya ibu-ibu ya, ini sihirnya yang berasal dari negeri Babil. Itu di zaman Namrud, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka sangat percaya dengan 7 planet. Mereka menyembah 7 planet, ibu-ibu sekalian. Dan mereka punya keyakinan bahwa 7 planet ini katanya ya punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Ya. Nah, di antara kesyirikan dari pengaruh ini, Bu, yang kita rasakan di zaman sekarang apa? Dari macam ini. Itu adanya ramalan bintang. Misalnya kamu lahirnya bulan apa? Bulan April. Oh, berarti kamu bintangnya bintang Taurus. Oh, kalau bintang Taurus biasanya nanti rezekinya begini, jodohnya begini, sifatnya begini, nanti masa depannya akan begini. Oh, ini syirik, ibu-ibu sekalian. Ya. Ini ibu-ibu sekalian, ini sebetulnya asalnya dari itu, dari Babilonnya. Ya. Ada lagi sihir yang menggunakan apa, Bu? Arwah setan, para jin. Ada lagi sihir jenis yang ketiga kata para ulama, yaitu kecepatan tangan menipu mata. Ya, kalau di Indonesia namanya sulap kali ya. Para ulama mengatakan sulap itu termasuk jenis sihir.
Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi jenis sihir pakai buhul. Dibikin buhul-buhul, ditiupnya. Yang seperti yang disebutkan dalam surat Al-Falaq itu, ibu-ibu sekalian. Dan sihir itu, ibu, tujuannya macam-macam. Ada sihir tujuannya untuk menceraikan suami istri. Ya. Jadi suami sama istri jadi saling membenci, Bu. Saling benci, akhirnya cerai. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dengki, nggak suka. Ya. Ada lagi jenis sihir yang bikin orang gila. Sampai lupa. Sampai nggak tahu dia siapa dirinya. Ada lagi jenis sihir yang bikin sakit. Ya. Dibikin sakit. Entah itu dibikin sakit jadi lumpuh. Atau dibikin stroke, bisa saja itu terkena sihir. Dan yang lainnya, ibu-ibu sekalian. Ada lagi sihir yang bentuknya karena jatuh cinta. Maksudnya biar orangnya senang sama kita gitu. Pelet. Ya. Ada lagi, ibu-ibu, sihir tahayyuj, yaitu sihir juga dari sihir cinta juga. Ya. Misalnya ada orang cinta banget sama perempuan. Gimana caranya perempuan itu mau bersetubuh dengan dia? Maka disihirnya, Bu. Ini Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, ya, di bab yang ke-28 menceritakan tentang sihir jenis ini, Bu. Kata beliau, di zaman dulu ada seorang pemuda yang soleh, yang sangat bakti kepada orang tuanya. Ia meninggal dunia sebab wafatnya gara-gara disihir oleh seorang wanita. Jadi ada seorang wanita yang sangat mencintai pemuda ini. Tapi wanita ini punya suami. Si wanita itu terus merayu si pemuda itu agar mau pada dirinya. Tapi si pemuda menolak, orang dia punya suami. Akhirnya si wanita ini setelah gagal ya dengan berbagai macam usahanya, ia datang ke dukun. Maka si dukun pun menjanjikan, ya. Maka ketika si pemuda itu sedang berbakti kepada bapaknya, tiba-tiba si pemuda itu, kata Ibnu Qayyim, merasakan sesuatu, dia pengen jima dan ingat sama perempuan tadi. Maka dia sadar, wah ini sihir ini. Segera dia sholat, ternyata serangannya semakin kuat. Akhirnya si pemuda ini berkata kepada ayahnya, hai ayahku, tolong ikat aku, hai ayahku. Tolong ikat aku. Kata ayahnya, ada apa nak? Akhirnya si pemuda ini menceritakan kisahnya. Akhirnya sama si ayahnya diikat, Bu. Apa yang terjadi? Si pemuda itu yang memberontak begitu dan menjerit, kemudian meninggal dunia. Ya, gara-gara apa? Sihir ini, Bu. Mengerikan ya, ibu-ibu sekalian. Ada lagi, ibu-ibu, sihir yang sifatnya, ibu-ibu, bikin orang itu apa? Lemes gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Macam-macam lah sihir itu. Memang tujuan sihir itu untuk menyakiti orang, subhanallah. Lalu bagaimana caranya, ibu-ibu, supaya kita itu selamat dari yang namanya sihir? Tentunya, Bu, supaya kita selamat dari yang namanya sihir, kewajiban kita untuk banyak zikir. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Itu jangan ditinggalin tuh, Bu. Iya. Demikian pula zikir ketika mau tidur. Jangan lupa tuh, Bu. Iya. Soalnya kan biasanya dukun itu mainnya itu malam-malam tuh.
Ya, saya pernah diceritakan oleh teman saya yang mau diteluh gitu. Itu ada bola api itu mengelilingi rumahnya, Pak. Malam-malam itu. Nggak bisa masuk. Dan teman saya, alhamdulillah dia menjaga zikir dan yang lainnya. Ketika bola itu berusaha masuk, tiba-tiba meledak. Ya, Allah lindungi ya teman saya itu. Kadang begitu. Ya, saya sendiri pernah merasakan. Saya bangun jam 2 malam. Ya. Terus saya mau tidur lagi, baru mau tidur tiba-tiba duar gitu. Apa ini? Astagfirullah. Itu saya nggak dengar, cuma saya yang dengar, Pak. Kayak ledakan kenceng banget di telinga saya itu. Sampai deg-degan itu. Ya Allah. Ini ada yang nyerang kayaknya ini. Iya. Itu Masya Allah. Jadi memang bantuan setan dan jin itu dan orang-orang yang benci dan dengki itu luar biasa. Ya. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Ya kita berusaha ya Bu ya. Jangan sampai terkena sihir. Dan jangan pernah merasa pede. Saya imannya udah hebat Ustaz. Saya insya Allah nggak bakalan kena sihir. Oh nggak boleh gitu. Rasulullah aja kena. Rasulullah pernah kena, Bu. Disihir oleh orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi namanya Labid bin Aqsam. Sihirnya apa? Rasulullah seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau enggak melakukan. Selama beliau kena sihir itu Allah tidak turunkan ayatnya wahyunya. Sampai kemudian ketika Rasulullah sedang tidur, turunlah 2 malaikat. Yang satu duduk di kepalanya Rasulullah, yang satu duduk di kakinya Rasulullah. Lalu malaikat itu bertanya kepada temannya, "Malir rajul, ada apa orang ini?" Kata temannya, "Tubba, ya disihir." Waman tabba, siapa yang menyihirnya? Labid bin al-Aqsam al-Yahud. Dengan apa dia menyihirnya? Dengan rambut yang jatuh saat menyisir. Hati-hati tuh. Ibu ketika rambutnya nyisir rambut jatuh. Itu rambut yang jatuh itu bisa dijadikan alat buat menyihir ibu. Ya. Di mana disimpan buhulnya? Di dalam sumur. Ya, saya lupa nama sumurnya itu. Maka bangunlah Rasulullah kemudian mengirim beberapa sahabat untuk mengambil buhul itu di dalam sumur. Dan berhasil ditemukan oleh sahabat tersebut, ternyata ada 11 buhul. Lalu Allah turunkan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setiap dibaca satu ayat, putus satu buhul. Sampai selesai putus semuanya. Maka Rasulullah pun sembuh. Masya Allah. Makanya yang paling susah itu ya sihir yang pakai buhul, Pak. Karena buhulnya itu disimpan di tempat yang susah sekali untuk ditemukan. Ya. Mas'alullah salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, ibu-ibu. Terus kalau udah kena sihir gimana dong obatnya? Diruqyah. Iya. Diruqyah. Tapi Bu, yang paling susah itu memang orang yang terkena sihir lalu jinnya diikat. Jinnya diikat sama si dukun, disimpan buhulnya entah di mana. Itu Masya Allah. Ngeruqyah orang jenis ini tuh susah banget, Pak. Ya. Sampai ada ya saya kenal orang dia udah ngaji juga terkena sihir ini, Pak. Ya. Sampai dia diruqyah, bahkan Ustaz Yazid pun ikut meruqyah waktu itu. Tetap gak mempan. Bahkan nyerang keluarganya. Ya. Nyerang keluarganya. Itu bisa seperti itu. Makanya kalau suka ngeruqyah orang yang kena jin itu siap-siap diserang, Mbak. Sama jin, benar, Pak.
Makanya kalau saya diminta ngeruqyah, Ustaz, ruqyah dong, nggak mau ah. Ya. Kenapa Ustaz? Saya udah pernah ngerasain. Saya pernah ngeruqyah orang, diserang saya sama jin. Ya, berat. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah kuat, Pak. Ya, dulu Ustaz Firdaus rahimahullah itu, itu ruqyahnya hebat banget beliau tuh. Ada orang masukkan jin, udah kita ruqyah nggak mempan-mempan. Datang Ustaz Firdaus, baru ngedengar suara dahamnya aja, setannya pergi, Pak. Benar. Masya Allah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ini sihir yang kedua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Siapa jiwa yang Allah haramkan? Setiap muslim. Setiap muslim jiwanya diharamkan oleh Allah. Orang kafir tidak boleh juga dibunuh kalau dia kafir bukan harbi. Karena kafir kan ada dua macam, Bu. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ada kafir yang harbi, itu kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, maka ini kita lawan juga, dibunuhi lagi. Ada lagi kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, maka kafir jenis ini nggak boleh diganggu. Rasulullah SAW sabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, itu orang kafir yang sedang mengadakan gencatan senjata perdamaian, maka Allah haram, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah kata Rasulullah, dosa yang membinasakan yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan, itu muslim. Illa bil haq, kecuali dengan haknya. Apa itu haknya? Dalam hadis dijelaskan, dalam hadis yang lain, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, ya, as-sayyibu zani, yaitu muslim yang sudah menikah berzina, maka ini dirajam. Yang merajam siapa? Qadhi, pemimpin, pemerintah lah. Kalau pemerintah nggak melaksanakan gimana? Ya itu dosa mereka nanti di hadapan Allah. Iya. Yang kedua, membunuh jiwa dengan tanpa hak, membunuh orang, seorang muslim, maka dibunuh lagi dalam Islam. Dalam Islam pembunuh itu dibunuh lagi, Pak. Maka orang-orang Barat mengatakan, kejam amat. Loh, itu orang membunuh apa nggak kejam? Keadilan, Islam itu adil. Orang yang membunuh, dibunuh lagi. Itu adil. Nah, kalau orang membunuh cuma di penjara doang, nggak bakalan kapok dia. Ya. Karena Allah mengatakan, membunuh satu jiwa, ya, orang waman ahyan nas, ya, dalam surat apa itu, surat Al-Anfal itu, Allah saya lupa, ya, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh orang seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Waman ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang memelihara kehidupan seseorang, seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia. Artinya, ya,
Kalau hukum kisos ditegakkan, terjamin Pak keamanan. Orang nggak bakalan berani untuk apa? Membunuh. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Pada kalian wahai orang-orang yang berakal, dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Ya. Tapi banyak yang berpaling, Ibu. Yang ketiga apa? Yaitu murtad dari agama Islam. Dalam Islam orang yang murtad dari agama Islam dibunuh. Tapi yang melaksanakannya siapa? Pemerintah, bukan kita. Qadhi itu. Yang keempat siapa lagi? Yang memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Kalau sudah di satu negara ada pemimpin muslim, lalu ada yang memberontak, maka pemimpin muslim itu berhak memerangi pemberontak itu. Kalau memang tidak ada cara lain kecuali untuk membasmi mereka. Tapi kalau masih ada cara lain, gunakan cara lain. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Demikian pula, suatu kaum yang tidak mau bayar zakat boleh diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena zakat itu hak harta. Makanya Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau bayar zakat. Ya. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka bersyahadat la ilaha illallah, tapi nggak mau bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar. Ya. Nah ini yang ketiga ibu-ibu, membunuh jiwa. Dan membunuh jiwa itu dosanya besar. Ya. Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan Allah persiapkan buat dia azab yang besar. Ya. Karena jiwa seorang mukmin di mata Allah itu Pak, berharga banget. Kata Rasulullah SAW, la zawalud dunya wa ma fiha. Hilangnya dunia dan seisinya ahwan, lebih ringan bagi Allah dari hilangnya nyawa seorang muslim. Ya. Rasulullah SAW sabda, la yazalu ahadukum fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang dalam keluasan dalam agamanya selama ia tidak mengucurkan darah yang haram. Maka tidak boleh seorang muslim dibunuh gitu ya, hanya karena sebatas tertuduh. Sebatas tuduhan tuh belum cukup untuk menghilangkan nyawa seorang muslim. Wajib dipastikan. Makanya dalam Islam, kalau ada orang yang dilaporkan bahwa dia membunuh orang, ditangkap, nggak langsung dibunuh, langsung dicek dulu, diperiksa dulu, ya, kenapa sebabnya, pembunuhannya jenisnya jenis apa, apakah dia sengaja atau nggak sengaja, atau ada syubhat atau gimana. Setelah dicek semuanya, dipastikan semuanya bahwa dia memang betul-betul membunuhnya dengan keinginan dia dan tanpa ada syubhat, baru ditegakkan hukum qisas. Nggak sembarangan dalam Islam juga. Ya. Ini yang ketiga, ibu-ibu. Yang keempat, wa aklur riba, dan makan riba. Ya, makan riba itu dosanya besar. Sebutkan dalam hadis, 1 dirham riba, kata Rasulullah, itu sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham riba, bayangkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, in kuntum mu'minin, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba.
Tinggalkan yang tersisa dari riba, kata Allah. Jika kalian orang-orang yang beriman. Tapi jika kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orang yang makan riba nggak mau taubat itu sama saja ngumumin perang menghadapi Allah, Pak. Ngeri. Ya. Dan orang yang makan riba itu terlaknat. Rasulullah sabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Ya, semoga Allah melaknat orang yang makan riba, yang bertransaksi dengan riba, yang mencatat riba, yang menjadi dua saksi riba. Itu semua sama, kena itu semua. Kena laknat itu. Ya. Hati-hati ibu-ibu, makanya kita wajib belajar apa itu riba. Banyak orang nggak paham jenis-jenis riba. Di masyarakat kita, contoh ya, riba yang dianggap biasa. Ada petani datang ke orang kaya. Lalu petani minjem duit dan menggadaikan sawahnya ke orang kaya. Akhirnya sama orang kaya dikasih pinjaman. Terus sawahnya, hasilnya diambilin sama dia. Itu riba itu. Kok riba? Iya. Karena kata para ulama, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menyeret atau menghasilkan keuntungan, maka itu riba. Nah, dia minjemin ke petani. Terus dia dapat keuntungan apa? Hasil padinya diambil sama dia. Setelah setahun si petani mengembalikan uangnya, sehingga dia dapat dua, dapat duitnya plus keuntungan. Keuntungannya apa? Hasil pertaniannya diambil itu. Riba itu, Pak. Jadi hasil pertanian buat siapa? Punya petani, itu hak petani, nggak boleh diambil. Tapi kan itu barang gadaian. Barang gadaian itu cuma untuk ya kehati-hatian nanti kalau si petani nggak bisa bayar, dia bisa jual itu. Bukan untuk dimiliki hasilnya, bukan. Contoh lagi Bu, banyak ya yang nggak sadar kalau itu riba. Arisan tapi dengan syarat. Siapa yang dapat arisan, dia harus menjamu. Dia harus apa? Menjamu yang lain. Jadi ya, siapa yang dapat, maka untuk berikutnya di rumah dia ya, dan kamu harus jamu kita-kita. Itu kan arisan tuh akad hutang piutang arisan tuh. Ya, ribanya di mana? Itu ngambil keuntungan dari jamuan. Itu riba. Ya. Banyak orang nggak sadar kalau itu mengandung riba. Hati-hati, maka dari itu ya masalah riba ini jangan dianggap sepele, Bu. Ya. Dalam hutang piutang tuh sering terjadi riba. Ya. Kalau kamu tidak bisa membayar bulan ini, kamu terkena denda. Dendanya itu riba. Karena itu mengambil keuntungan. Jadi yang namanya hutang piutang itu Bu, dalam Islam tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan sama sekali. Karena itu akad yang murni sosial. Akad tabarruk namanya. Ya. Ya, dan Rasul juga mengabarkan ada barang-barang yang riba, emas, perak, gandum, garam, kurma. Ya. Itu barang-barang riba tuh. Ada orang beli emas 1 gram 24 karat.
dibayar dengan emas 2 gram 22 karat atau ya 19 karat. Nggak boleh dalam Islam. Atau beli emas nyicil. Beli emas nyicil itu haram, Pak, Bu. Ya. Karena Nabi mengatakan ad-dhahab bil-dhahab wal fiddah bil-fiddah. Ya. Yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan emas, perak dengan perak. Itu apa? Harus yang pertama cash waktu itu juga. Yang kedua tidak boleh tempo. Harus satu timbangan dan tidak boleh tempo, harus cash waktu itu juga. Nah, kalau misalnya kita beli emas dengan uang tapi dicicil, jelas ini bertabrakan dengan dalil dan itu termasuk riba. Banyak orang nggak tahu, nggak paham kalau termasuk riba. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Nah ini yang keempat yang membinasakan. Apa itu? Riba. Perekonomian, Bu, kalau diwarnai oleh riba itu bikin bangkrut. Dan kita lihat di zaman sekarang bagaimana hancurnya perekonomian Barat dan yang lainnya akibat daripada riba semuanya. Perekonomian suatu negara kalau ternyata itu dengan cara riba, memang sih kelihatannya bertambah, padahal hakikatnya itu malah menghancurkan semuanya. Ya. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Siapa itu anak yatim, Bu? Yatim adalah anak yang belum balik dan bapaknya meninggal dunia. Ya. Jadi yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik. Kalau udah balik, yatim bukan? Bukanlah. Ya kalau udah balik masih yatim juga, bapak ini juga yatim berarti. Ya. Jadi syarat yatim itu kalau belum balik. Nah ketika bapaknya meninggal, kan bapaknya pasti mewariskan harta, ya enggak? Mewariskan harta. Nah, dalam Islam istri dapat berapa kalau ada anak? 1/8. Kalau anak laki-laki, ya dia paling gede tuh. Nah, harta warisan ini siapa yang megang? Biasanya ibunya. Ya. Hati-hati, Bu, ketika ibu megang harta anak yatim. Banyak di masyarakat kita, kalau suaminya meninggal, itu harta dipegang semua sama istri. Ya, dikuasai semuanya sama istri, padahal itu ada hak anak-anaknya, warisan. Terus dia makan seenaknya, waduh, Bu. Allah mengatakan innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya ia memakan ke dalam perutnya api neraka dan kelak ia akan dibakar dalam api neraka itu. Hati-hati. Ibu, ya, ketika diamanahi untuk megang harta anak yatim, jangan makan. Ya, nggak boleh dimakan sama ibu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi. Lari dari medan perang. Lari dari medan perang dosa besar. Ya, ketika perang berkecamuk misalnya, Bu, qadarullah pasukannya kalah, lari. Wah, nggak boleh, haram dalam Islam. Ya. Jadi kalau pasukan kalah gimana dong?
tetap maju, nggak boleh lari sampai dia mati syahid, mati meninggal. Kecuali kata Allah, kalau dia mundurnya untuk bergabung dengan apa? Pasukan lagi dalam rangka mengatur siasat. Seperti Allah mengatakan demikian, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Ya. Kecuali orang-orang yang mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah, yaitu yang mundurnya itu untuk mengatur siasat atau bergabung dengan apa? Pasukan yang lain. Bukan untuk lari dari medan perang. Sebutkan dalam hadis, Allah kagum, ya'jabu rabbuna ila rajulain. Allah kagum kepada dua orang laki-laki. Yang pertama, seorang laki-laki yang bangun malam, dia tinggalkan kasurnya yang empuk, selimutnya, ya, untuk sholat malam. Yang kedua, seorang laki-laki yang berperang di medan perang, lalu ia kalah pasukannya dan dia tahu kalau lari ia akan mendapatkan dosa besar, maka ia terus maju sampai meninggal dunia. Allah kagum kepada orang ini. Ya. Makanya di zaman ketika perang itu, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, saking kuatnya pasukan Musailamah Al-Kadzab itu, banyak sahabat saat perang melawan Musailamah itu mengubur kaki-kakinya supaya tidak lari dari medan perang. Ibu kalau lihat perang Umar Mukhtar menghadapi Inggris itu, banyak juga yang seperti itu. Saat mereka telah mulai kalah, mereka takut lari dari medan perang. Mereka ikat kaki-kakinya supaya tidak lari sampai meninggal dunia. Karena mereka tahu lari dari medan perang itu dosa besar. Ya. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Itu menuduh wanita yang mukminah, yang baik-baik dengan zina. Ya. Menuduh zina seorang wanita biar wanita ini terkena hukum rajam. Itu berat di mata Allah. Pernah ya, di zaman Qadhi Iyas, ada orang melaporkan kepada sang Qadhi bahwa ada seorang wanita yang berzina. Maka dihadirkanlah wanita tersebut. Lalu si sang Qadhi merasa heran. Ini wanita baik-baik, solehat, terlihat wanita ini baik, soleh. Tapi kok bisa berzina? Bingung sang Qadhi. Ini jangan-jangan ini makar ini. Akhirnya Qadhi berkata kepada sang penuduh itu, kamu punya saksi? Punya. Dibawakan saksinya 4 orang. Karena kan saksi perzinahan itu harus 4 orang laki-laki. Kemudian Qadhi memasukkan 4 orang itu dalam kamar yang berbeda-beda. Setiap kamar dijaga oleh seorang algojo. Masuk Qadhi kepada kamar pertama. Kamu lihat wanita itu berzina? Lihat. Hari apa? Hari Senin. Jam berapa? Ya, di mana? Masuk yang kedua, jawabannya beda. Masuk yang ketiga, beda lagi. Keempat, beda lagi. Oh, paham. Ini makar ini. Nah, akhirnya ditangkap 4 saksi dan penuduhnya. Lalu 4 saksi dan penuduh ini dihukum, diberikan apa? Hukuman, dicambuk. Iya. Ini ibu-ibu, kadang ada orang jahat gitu ya, ingin menuduh orang supaya dia dirajam atau yang lainnya. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini 7 perkara yang membinasakan ibu-ibu, yang Rasulullah kabarkan. Maka hati-hati dari perkara ini. Kita masuk hadis yang ke-57. Hadis Abdullah bin Umar,
semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dosa besar yang paling besar, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu ada yang bertanya, hai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya? Kata Rasulullah apa? Seseorang mencaci maki ayah orang lain, lalu orang itu mencaci maki ayahnya. Artinya dia yang menjadi penyebab ayahnya dicaci maki. Hadis ini menunjukkan Bapak, Ibu, ya, bahwa melaknat dua orang tua itu termasuk dosa besar yang sangat besar. Ya. Di zaman ini bukan cuma melaknat, Pak, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. La ilaha illallah. Wallahi, dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia sebelum di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Maka hati-hati, Ibu. Hadis ini juga kita ambil faidah, larangan menjadi penyebab orang tua kita dicaci maki. Gara-gara kita mencaci maki bapak orang lain, akhirnya orang itu mencaci maki bapak kita. Sama saja kita sudah mencaci maki bapak kita. Kenapa? Karena kita yang jadi penyebab. Makanya orang yang menjadi penyebab langsung sama hukumnya dengan melakukan dalam Islam itu. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu wajib berbakti kepada orang tua dan menjaga kehormatan orang tua kita. Wallahi, orang tua kita itu sudah sangat besar jasanya untuk hidup kita. Tidak boleh kita berbakti. Makanya perintah berbakti kepada orang tua itu, ibu-ibu, setelah perintah mentauhidkan Allah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu kepada orang tua kamu berbuat ihsan. Ya. Berbuat ihsan. Enggak cukup kita tidak menyakiti orang tua kita, enggak cukup. Sebagian orang berkata begitu, Pak. Yang penting saya tidak menyakiti hati orang tua saya, udah. Kita katakan enggak cukup. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan dengan apa? Dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya. Allah mengatakan waqfid janahaka, rendahkan sayapmu kepada orang tuamu itu. Artinya kamu tawaduklah kepada orang tua kamu. Setinggi apapun jabatan kamu, tetaplah tawaduk sama orang tua kamu. Karena orang tua kamu yang sudah capek dan lelah mendidik kamu. Ya. Demikian pula Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tua ucapan-ucapan yang apa? Yang mulia, yang baik. Jangan membentak, Bu. Membentak haram dalam Islam. Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma." Jangan ucapan kepada orang tuamu uff. Ya, dan jangan bentak keduanya. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita yang ingin, Bu, usianya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, berbaktilah sama orang tua. Demikian dalam sebuah hadis yang hasan. Rasulullah SAW sabda, "Man arada an yuwassa' lahu fi rizqih
Ya, wa yu'ammar lahu fi umurihi aw kama qala falyabarba walidayhi wal yasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahimnya. Bu, banyak orang pengen panjang umur dengan olahraga, dengan makanan sehat. Ya, banyak nggak? Banyak. Kalau ibu pengen dipanjangkan umurnya, ternyata ada berbakti kepada orang tua dan menjaga silaturahim. Itu dua perkara yang menyebabkan umur kita ditambah panjang sama Allah. Rezeki kita jadi luas. Jadi nggak perlu pergi ke dokter. Ya, kalau pengen panjang umur, berbakti saja sama orang tua. Walaupun tentu tetap makanan sehat juga penting. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian ya, di antara sebab barokahnya umur seseorang tuh dari apa? Berbakti sama orang tua. Saya punya kenalan yang saya tahu dia, Masya Allah, rezekinya Allah luaskan, Bu. Dia cerita, saya dulu waktu masih muda, ya, saya kerja keras banting tulang. Yang saya pikirkan satu, saya pengen ngumpulin duit buat ibu saya haji. Sampai dia kerja keras banting tulang, akhirnya terkumpul duit. Ibu, ini buat ibu buat haji. Dia namanya ibu, pasti seneng Pak digituin. Ya, subhanallah. Dari itu Pak, Allah berkahi hidupnya Pak. Berkah hidupnya. Rezekinya luas, Masya Allah. Ya. Itu akibat daripada apa? Berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, ada orang yang durhaka sama orang tua. Langsak hidupnya Pak. Gak berkah hidupnya. Ya. Benar. Dari itulah ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita yang masih punya orang tua, ya jangan sia-siakan. Kata Rasulullah SAW, syaqiya abdun adraka abawai falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang masih mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Celaka, kata Rasulullah. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini ibu-ibu. Kita buka tanya jawab, tapi mohon pertanyaannya dengan tulisan. Baik, kita menuju tanya jawab. Mohon ibu-ibu jangan ngobrol ibu ya. Jika terkena najis hewan anjing, cara menyucikannya apakah dengan tanah? Bisakah disucikan hanya dengan memakai sabun? Nggak bisa. Harus dengan tanah karena Nabi yang mengatakan demikian. Kata Rasulullah SAW, "Falyaksilhu sab'an," hendaklah mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Dan ternyata di zaman ini ada sebuah penelitian, Bu. Ternyata dalam air liur anjing itu ada bakteri yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Ya. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun yang rajih, Bu, kalau badan anjing tidak najis. Pendapat yang saya kuatkan, yang saya condong kepadanya, pendapat ya Syekh Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan yang najis itu hanya air liurnya saja. Badannya enggak najis. Memang ini masalah khilafiyah ya. Bolehkah kita menghadiri walimahan pernikahan kerabat yang menikah beda agama? Wanitanya muslim, laki-lakinya kafir. Nggak boleh, nggak sah itu pertanyaannya. Dalam Islam, wanita muslimah nggak boleh nikah sama non-muslim, nggak boleh. Ya, Allah mengatakan apa? Lahunna hillul lahum wa lahum lahilluna lahun. Wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir. Dan orang laki-laki kafir pun tidak halal untuk wanita muslimah. Jadi menghadiri undangannya nggak boleh. Ya. Bisa minta waktu setelah saya kajian nggak? Mohon maaf banget nih, saya ada janji soalnya. Jadi saya harus segera pulang. Ya. Sudah ada janjian. Mungkin kalau mau minta nasihat dan pencerahan karena Ana sedang galau, bisa lewat WA aja, lewat WhatsApp ya. Silakan WhatsApp ke saya. Nomornya tanya ke panitia. Panitia tahu nomor saya. Saat ini saya sedang berbeda pendapat dengan suami mengenai anak sekolah antara di sekolah sunnah dan sekolah umum. Anak ingin anak sekolah di sunnah sedangkan suami sekolah umum. Karena masalahnya suami belum dapat hidayah kepada sunnah. Apa anak harus bersikap seperti apa? Tetap ikut suami atau sesuai keinginan anak? Pertama, ibu berusaha untuk memahamkan dulu bahwa di sekolah umum tuh banyak pergaulannya nggak benar. Ya, bilang kepada suami agama anak tuh jauh lebih penting dari segala-galanya. Kalau ternyata suami masih tetap kekeh pendapatnya, ya sudah, ikuti saja kemauan suami. Sambil ibu terus mendidik anak ibu untuk diajak ke pengajian, diperdengarkan kajian. Untuk apa? Sebagai ya protek buat dia, mudah-mudahan. Kalau ternyata si anaknya qadarullah setelah masuk umum dia malah rusak, itu yang menanggung dosanya bukan ibu, suami. Ya. Jika saya tidak mampu untuk mengakikahkan anak saat lahir, dan saat anak saya usia 10 tahun meninggal baru ada dananya, apakah uang tersebut harus digunakan untuk mengakikahkan? Iya Bu, lebih baik diakikahkan. Walaupun sudah meninggal, ya. Karena masalahnya sudah lahir sampai umur 10 tahun lagi. Jadi ibu diakikahkan, kan sebut dalam hadis demikian. Al-gulamu murtahinun ya biaqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Ya. Sihir yang gagal dikirim ke orang lain, apakah bisa berbalik kepada sang penyihir? Bisa. Kenyataan banyak seperti itu. Ketika gagal balik lagi, besoknya dukunnya mati. Ya, pernah itu seringkali terjadi. Jika orang tua yang enggan dan sudah malas menasihati anaknya karena sudah berkali-kali dibilangin, tapi nggak mau nurut, Bu, dalam mendidik anak tuh jangan seperti itu. Jangan punya sifat cepat bosan, hanya gara-gara nggak nurut, sudah berkali-kali dinasihatin, akhirnya nggak mau lagi nasihatin. Salah seperti itu. Butuh kesabaran memang, Bu. Ya, kalau ibu memang cinta sama anak, ibu pikirkan bagaimana anak ini supaya selamat dari api neraka.
Kerahkan semua kemampuan kita sambil terus berdoa minta kepada Allah. Karena doa orang tua itu insya Allah makbul. Ya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama bisa dengan bersedekah untuk orang tua, terutama sedekah jariyah. Yang kedua, ya berbuat baik kepada teman-teman karibnya orang tua kita. Karena kata Rasulullah termasuk bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada teman-teman karibnya orang tua kita. Ya. Yang kedua, yang ketiga mendoakan terus dalam sholat kita, dalam doa-doa kita. Ya. Bolehkah berdoa dengan mengangkat kedua tangan? Justru sunnah. Mengangkat tangan dalam berdoa itu, Bu, sebab diijabahnya doa. Sebutkan dalam hadis, innallaha yastahi min ahadikum idza rafa'a yadayhi ya ilaihi an yaruddahuma safra. Kama qala. Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat dua tangannya lalu Allah kembalikan tangannya dalam keadaan nol, enggak diijabah. Ya. Saat semua karyawan gajian lewat bank, bagaimana menghindari riba? Ini yang bertanya karyawan apa siapa ini? Kalau yang bertanya ini karyawan, ambil aja semuanya. Kecuali kalau disimpan di rumah takut dirampok karena banyak misalnya duitnya. Karena rawan misalnya, rawan pencurian, rawan perampokan. Sehingga kalau kita simpan di bank lebih aman ya silahkan. Darurat namanya, Pak. Iya. Mohon dijelaskan tentang hadis Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang punya hutang. Sementara Nabi wafat dalam keadaan masih menggadaikan baju besinya. Tadinya di awal-awal begitu. Kalau ada yang meninggal dalam keadaan punya hutang, Nabi nggak mau sholatkan. Setelah itu hukumnya dihapus. Ya. Kata Rasulullah, "Faman taraka dain." Ya, siapa yang meninggalkan hutang dan tidak mampu membayarnya, maka akulah yang punya kewajiban membayarkannya. Ya. Tadinya di awal-awal iya Nabi tidak mau menyolatkannya. Apakah berdemo termasuk ya perkara yang disyariatkan? Tidak. Demo tidak termasuk disyariatkan. Bukan dari Islam, bukan. Itu dari Barat. Nabi hanya memberikan kepada kita cara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin dengan cara apa? Kata Rasulullah, "Man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi ananiyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Wal yakhlu bih, hendaklah ia nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak menerima, faqad adda alladhi alai, dia sudah melaksanakan tugas. Jadi hasil itu bukan tujuan. Yang penting caranya sesuai syariat. Cuma para pendemo mana mau terima tuh hadis. Kenapa? Yang berbicara emosi. Kalau kita pengikut Rasul harus puas dengan ajaran Rasul. Dan kita wajib yakin yang diajarkan oleh Rasul itu yang paling baik. Ya. Tapi pemimpin kita zalim. Zalimnya pemimpin gara-gara rakyat juga zalim. Karena kata para ulama, ya seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Imam At-Turtusi mengatakan, dalilnya ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikian kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim lagi.
Kenapa Allah kasih kita pemimpin zalim, rakyatnya zalim? Premanisme di mana-mana seenaknya, korupsi seenaknya sampai tingkat bawah. Ya. Lihat. Mereka-mereka yang demo pas dia jadi Jadi punya kedudukan di pemerintah, korupsi juga. Kebanyakan begitu. Coba. Jadi gimana dong? Kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, rakyatnya juga harus adil. Rakyatnya harus punya sifat yang adil. Ya. Masalahnya rakyatnya lihat, disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya, gak mau. Disuruh berpegang kepada agama, bilangnya apa? Alah, penatik lo. Ngelihat orang yang bercadar, wih, itu radikal. Ya, gimana Allah akan berikan suatu kaum yang tidak peduli dengan agama Allah, Allah pun gak bakalan peduli sama mereka. Makanya tugas kita ini sekarang, Bu, memperbaiki terus masyarakat ini. Ya, agar mau kembali kepada Allah, agar mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ibu saya pernah kena sihir, lalu nenek saya pergi ke orang pintar. Pintar apa nih? Pintar sihir lagi ya? Dukun. Ini namanya menyembuhkan sihir dengan sihir. Haram hukumnya. Ya. Kalau arisan kita narik, lalu makan-makan dengan dari kas arisan gimana? Nah, kalau buat makan-makan itu ada uang khusus dipisahkan, nggak masalah. Urunan misalnya, semua urunan buat makan di luar arisan, boleh, nggak apa-apa. Bila apa sih ini nih? Boroknya berupa motor dan yang meminjamnya menyuruh atau membolehkan dipakai, gimana Ustadz? Oh, barang gadayanya berupa apa? Motor. Ya. Maka memakai motor untuk kemaslahatan motor boleh. Tapi kalau memakai motor untuk kemaslahatan kita nggak boleh. Untuk kemaslahatan motor, contohnya motor kalau nggak dipakai-pakai bakalan rusak. Maka harus dipakai, dipanasin supaya terawat. Maka supaya untuk kebutuhan motor, untuk kemaslahatan motor nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kemaslahatan kita, berarti kita sudah ngambil untung. Ya, walaupun yang punya mengatakan boleh pakai aja, nggak boleh. Masalahnya kamu minjemin duit ke dia. Sedangkan meminjamkan itu tidak boleh menghasilkan apa? Keuntungan. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ibu-ibu. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.